Dalam seri ke-165 ini didukung oleh para pemain Mas Sono sebagai Dang Acarya Siwanata, Rusli sebagai Rasemi, Siswanto sebagai Rakai Pinggala, Bambang Jeger sebagai Cakradara, Abi Nugroho sebagai Kuda Merta, Refli sebagai Rakai Kembar, Sunar sebagai Rakai Warak, Idris Apandi sebagai Ramapati, Eli Burhan sebagai Nyai Ramapati, Chris Urspon sebagai Rakuti, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Untung Rakuti tidak memukul dengan sepenuh hatinya, sehingga Aji Sigarageni tidak perlu menimbulkan korban. Namun begitu, Rakai Pinggala terluka cukup parah. Dang Acarya Siwanata mencambuk Rakuti 100 kali, kemudian memasukkannya ke kandang Wijung. Sementara Rakai Pinggala digotong karena pingsan. Setelah 3 hari mendapat perawatan, Rakai Pinggala mulai sembuh dari luka-lukanya. Pada saat pemuda berbadan tegap itu berbicara dengan Dang Acarya Siwanata, terdengar ketukan pintu lirih. Rasemi muncul dari balik pintu, kemudian duduk bersila di lantai ruangan, diikuti Kembar dan Warak. Sementara Cakradara, Kuda Merta, Diah Manoja, dan Diah Linggar duduk di belakang mereka. Ada keperluan apa kalian datang kemari? Ampun Bapak Dang Acarya Siwanata. Kami datang untuk mohon keadilan bagi sahabat kami, Rakuti. Rakuti sudah mendapat keadilan. Dia sudah dihukum karena perbuatannya. Rakuti tidak bersalah, Bapak. Rakai Pinggala yang bersalah. Dia lebih dulu menghina Rakuti, mengatakannya sebagai kaum sudra. Rakai Pinggala mengumpat ibu Rakuti yang sangat dihormatinya. Itulah sebab musabab mereka berkelahi, Bapak. Hai Rasemi, kalau kau tidak terima, kau boleh menuntut balas padaku. Tenanglah, Ngger Pinggala. Biarlah saya yang menyelesaikan persoalan ini. Rasemi dan kalian semuanya. Jadi kalian datang kemari untuk meminta keadilan. Kalian tidak terima karena Rakuti mendapat hukuman cambuk dan dikurung di kandang Wijung. Begitu? Benar, Bapak. Kami mohon sudilah Bapak meringankan hukuman Rakuti, karena memang dia tidak bersalah. Ampun Bapak. Belum lama Bapak menjelaskan tentang rasa keadilan. Tapi mengapa sekarang justru Bapak menjatuhkan hukuman kepada orang yang tidak bersalah? Dan Bapak justru melindungi siswa yang jelas-jelas bersalah. Membela Rakai Pinggala yang menjadi sumber keributan. Saya seringkali melihat sendiri Bapak. Rakai Pinggala dengan bebas meneguk tuak sampai mabuk. Kalau Rakai Pinggala boleh minum tuak, mengapa saya tidak? Tenang anak-anak. Tenanglah. Jangan membuat kegaduhan di ruangan ini. Ampun, Bapak. Kami semua adalah siswa-siswamu. Kami ingin menghayati pelajaran yang baru saja Bapak berikan kepada kami. Terutama sekali tentang rasa keadilan. Kalau Bapak Dang Acarya bersikap pilih kasih terhadap siswa, di mana letak rasa keadilan itu? Rasemi, lancang sekali mulutmu. Kalian jangan memandang persoalan ini dari sudut kepentingan kalian sendiri. Ampun Bapak. Kami bukannya berani menentang keputusan Bapak sebagai guru di pusat pendidikan ini. Sama sekali tidak. Tapi kami ingin berteriak memohon keadilan demi sahabat kami, Rakuti. Menurut pendapat kami, Rakai Pinggala justru yang pantas dikurung di kandang Wijung, Bapak. Aku tidak bisa menghukum orang yang tidak bersalah. Apa kesalahan Rakai Pinggala? Ampun, Bapak. Di depan sudah saya katakan bahwa Rakai Pinggala yang membuat gara-gara. Dia menghina Rakuti sebagai orang sudra. Saya sudah berusaha menyabarkan Rakuti. Tapi karena Rakai Pinggala terus menghina, mengatakan Rakuti berasal dari keluarga monyet, akhirnya Rakuti hilang kesabarannya. Dan terjadilah perkelahian itu, Bapak. Sudahlah, sudah. Hentikan semua ini. Anggap saja persoalannya sudah selesai. Rakuti sudah dihukum. Dan kau, Ngger Pinggala, jangan sekali-kali menghina temanmu. Sekalipun Rakuti berasal dari orang sudra, tapi dia juga siswa di sini. Kau juga harus menghormatinya. Kalian harus saling menghormati, saling menghargai. Sudah kataku. Persoalan ini sudah selesai. Jika kalian merasa belum puas, kalian boleh datang menghadap Gusti Ramapati untuk minta keadilan. Hah? Bagaimana?
Aku tidak bisa berbuat lebih banyak lagi. Wewenang dan kekuasaanku di asrama pendidikan ini juga ada batasnya. Jelas Bapak Dang Acarya Siwanata telah berlaku tidak adil. Iya, dia pilih kasih. Sahabat kita Rakuti telah menjadi korban sikap pilih kasih. Dia telah menjadi korban ketidakadilan. Yang penting, sekarang kita harus berhati-hati. Sebaiknya kita menghindari bentrokan dengan Rakai Pinggala. Kasihan Rakuti. Sekalipun dia berasal dari orang Sudra, dia tidak pantas diperlakukan seperti ini. Dia sudah dihina, dicambuk, dan akhirnya meringkuk di kandang babi. Saya tidak dapat menerima keputusan ini, kawan-kawan. Saya setuju dengan usul Bapak Dang Acarya Siwanata. Saya akan menghadap Gusti Ramapati di Istana Majapahit. Apakah perlu bertindak begitu jauh, Rasemi? Nanti buntutnya malah bisa lebih menjadi runyam. Lebih baik kita tutup saja persoalan ini. Anggap saja Rakai Pinggala seorang bangsawan gila. Aku setuju pendapatmu, Rasemi. Kalau memang Gusti Ramapati adalah orang yang tepat untuk minta keadilan, mengapa kita tidak menghadap beliau? Bukan begitu, Warak? Iya, benar Kembar. Aku juga setuju. Kapan kau akan menghadap Gusti Ramapati? Biarlah kami menemanimu. Keesokan harinya adalah Hari Buddha. Para siswa pusat pendidikan calon tanda boleh keluar dari asrama untuk bersenang-senang. Nampak 5 orang siswa berkuda meninggalkan pintu gerbang asrama. Mereka adalah Rasemi, Kembar, dan Warak. Sedang di belakang mereka Kuda Merta serta Cakradara. Begitu sampai di tapal batas kota Raja Majapahit, mereka berhenti. Maaf, Rasemi. Kami terpaksa tidak bisa menemanimu menghadap Gusti Ramapati. Mengapa, Cakradara? Sekarang hari libur, kita bisa menghadap Gusti Ramapati. Dan jika kita masih mempunyai waktu, kita bisa bersenang-senang di kota Raja Majapahit. Ayolah, ikut kami saja. Kami mempunyai urusan yang lain, Kembar. Kami tidak bisa ikut kalian. Ayo, Kuda Merta. Kita masih harus berkuda cukup jauh. Iya. Maaf, Rasemi, Kembar, dan kau, Warak. Menyesal sekali karena kami memang benar-benar tidak bisa menemani kalian. Iya. Aneh sekali 2 orang itu. Setiap hari Buddha, mereka berdua selalu pergi bersama-sama. Iya, rupanya mereka berdua mempunyai acara tetap setiap hari Buddha. Entah kemana mereka pergi. Sudah beberapa kali aku mengajaknya bersenang-senang di Majapahit atau di tempat-tempat lain, tapi mereka selalu menolak. Cakradara dan Kuda Merta memang orang aneh. Dari mana mereka itu? Cakradara ksatria dari Kahuripan. Sedangkan Kuda Merta dari Wengker. Nampaknya mereka membatasi bergaul dengan kita. Iya, aku juga mendapat kesan begitu, Rasemi. Nampaknya mereka menyembunyikan sesuatu. Mereka sengaja membuat jarak dengan kita. Ayo, Kembar, Warak. Mumpung hari masih pagi, kita bisa langsung menghadap Gusti Ramapati. Rasemi, Kembar, dan Warak menempatkan kuda mereka di sudut halaman rumah kediaman Sang Ramapati. Sesaat lamanya mereka menunggu di ruangan pendopo. Tak lama kemudian, Ramapati muncul diikuti istrinya. Rasemi segera menceritakan apa yang telah terjadi menimpa Rakuti sahabatnya. Jadi sekarang Rakuti dikurung di kandang Wijung? Benar, Gusti.
Rakuti telah menjadi korban ketidakadilan. Kami sangat menyesalkan sikap dan tindakan Bapak Dang Acarya Siwanata. Dan kami bertiga menghadap Gusti Ramapati untuk mohon keadilan bagi Rakuti. Kasihan Rakuti, Gusti. Dia sudah dicambuk 100 kali hingga pingsan. Dan akhirnya sekarang meringkuk di kandang Wijung tanpa makan, tanpa minum. Dan menurut Bapak Dang Acarya Siwanata, Rakuti harus meringkuk di situ 40 hari lamanya. Seharusnya Rakai Pinggala yang mendapat hukuman, Gusti. Sebab jelas, Rakai Pinggala yang bersalah. Dia seorang siswa yang sangat kurang ajar. Dia sombong. Tapi mengapa Bapak Dang Acarya Siwanata justru melindunginya, membelanya, dan menganak emaskannya? Bukankah ini tidak adil, Gusti? Jadi apa kemauan kalian? Mengapa kalian tidak menerima saja keputusan guru kalian? Terima saja. Nanti semuanya juga akan berjalan dengan baik. Tidak pantas seorang siswa melawan keputusan guru. Itu dosa namanya. Kalau memang Rakuti temanmu itu tidak bersalah, bagaimana mungkin Dang Acarya Siwanata menghukumnya? Ampun, Gusti. Kami semua melihat peristiwa itu. Jelas Rakai Pinggala yang bersalah. Lagi pula, Rakai Pinggala seringkali membuat onar. Dia membawa tuak ke dalam asrama dan mabuk-mabukan. Dia juga seringkali membuat gara-gara dengan teman-teman yang lain. Menurut pendapat kami, Bapak Dang Acarya Siwanata justru harus menghukum Rakai Pinggala untuk pelajaran. Janganlah sahabat kami, Rakuti, dijadikan korban, sementara orang yang salah justru bebas dari hukuman. Jadi, kau menginginkan Rakai Pinggala dihukum, dimasukkan ke kandang Wijung dan dicambuk? Sudahlah, Rasemi. Warak dan kau kembar, perkara ini jangan dipanjang lebarkan. Barang sepele jangan dibuat bertele-tele. Barangkali mereka belum tahu bahwa Rakai Pinggala itu keponakanku sendiri, Kakang Ramapati. Rasemi, Warak, dan kembar terkejut. Untuk sesaat lamanya mereka berdiam diri. Suasana ruangan pendopo menjadi sunyi senyap. Rasemi yang semula sudah akan mengutarakan pendapatnya, mendadak diam 1000 bahasa. Rakai Pinggala itu masih keponakan istriku, Rasmi. Kau harus tahu itu. Aku sendiri yang mengirim bocah itu ke asrama pendidikan calon tanda. Ampun, Gusti. Kami memang benar-benar tidak tahu. Ya, Gusti. Kami tidak tahu bahwa Rakai Pinggala adalah keponakan Gusti sendiri. Langkah bodohnya kami ini. Mengapa kami tidak tahu? Kalau saja kami tahu, kami tidak akan bersusah payah datang menghadap Gusti Ramapati untuk mencari keadilan. Sekarang kalian sudah tahu. Karena itu sebaiknya kalian kembali saja. Tutup persoalan ini. Jangan dibuka lagi. Katakan kepada Dang Acarya Siwanata supaya tetap melindungi keponakanku, Rakai Pinggala. Kalau sampai anak itu terluka atau cedera, dia yang harus bertanggung jawab. Kalian ini tidak usah macam-macam. Kalian sedang belajar. Jadilah seorang siswa yang baik. Jangan suka menuntut ini, menuntut itu. Apa itu? Mencari keadilan. Keadilan untuk siapa? Rupanya kalian belum mempunyai pengalaman yang luas. Sekarang kalian tahu siapa Rakai Pinggala. Kalau masih ada di antara kalian yang kurang terima dan tetap ingin menuntut keadilan, justru kalian semua yang akan meringkuk di kandang Wijung. Mengerti? Iya, Gusti Putri. Sudah. Sekarang kalian pulang saja. Jangan membuat keributan. Atau kalian bertiga akan dipecat menjadi siswa di pusat pendidikan calon tanda.
Rasemi warak dan kembar kembali ke Bukit Pangi. Rasemi kelihatan sangat kecewa. Dia sama sekali tidak menduga bahwa Rakai Pinggala adalah keponakan istri sang Ramapati. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Kita telah gagal mencari keadilan kepada Gusti Ramapati. Kasihan nasib temanmu itu, Rasemi. Iya. 40 hari dia harus meringkuk di kandang Wijung. Sementara si pembuat onar bebas. Kita bisa belajar banyak dari peristiwa ini, Kembar. Dan kita tidak perlu menentang arus. Kalau memang masih seperti ini keadaannya, mau apa lagi? Ternyata pelajaran tentang rasa keadilan yang diberikan Bapak Dang Acarya Siwanata hanyalah ucapan kosong. Bapak Dang Acarya Siwanata tidak akan berani melawan kekuasaan Gusti Ramapati, kecuali dia ingin disingkirkan. Baiklah. Mungkin sudah menjadi nasib Rakuti. Kita sudah berusaha menolongnya. Tapi usaha kita membentur dinding-dinding kekuasaan pembesar kerajaan. Baiklah. Kita ikuti saja keinginan Gusti Ramapati. Persoalan ini kita tutup sampai di sini. Malam harinya, Rasemi diam-diam menghampiri Rakuti yang masih meringkuk di kandang Wijung. Dia merasa iba melihat keadaan sahabatnya itu. Tubuhnya nampak sangat lemas, wajahnya pucat. Rakuti. Rakuti. Kaukah itu Rasemi? Iya. Kepalaku berdenyut-denyut. Mataku berkunang-kunang. Aku tidak dapat melihat dengan jelas. Aku hanya dapat mendengar suaramu. Kaukah itu Rasemi? Kasihan kau, Rakuti. Ya. Aku memang pantas dikasihani. Aku sudah berusaha menolongmu, Rakuti. Aku telah menghadap Gusti Ramapati untuk menjernihkan perkara ini. Tapi aku gagal. Maafkan aku, Rakuti. Terima kasih, Rasemi. Kau memang seorang sahabat yang baik. Terima kasih. Tapi kukira kau tidak perlu menolongku. Aku memang pantas meringkuk di kandang Wijung. Kau tidak bersalah, Rakuti. Aku tahu. Kau tidak bersalah. Rakai Pinggala itu yang seharusnya meringkuk di sini. Semua ini terjadi karena aku hanyalah seorang manusia berkasta sudra. Iya. Memang itulah sebabnya. Kita tidak bisa mungkir bahwa ternyata rasa keadilan belum bisa ditegakkan. Kita memperoleh pelajaran yang sangat penting dari peristiwa ini, Rakuti. Sudahlah, Rasemi. Kau jangan berlama-lama berada di tempat ini. Nanti kalau Bapak Dang Acarya Siwanata melihatmu, kau bisa dilibatkan. Rakuti, aku membawa sekantong air untukmu. Lihatlah. Jangan, Rasemi. Kau tahu, aku sedang menjalani hukuman. Aku harus tinggal sendirian di tempat ini, tanpa makan dan minum, selama 40 hari lamanya. Jangan bodoh, Rakuti. Minumlah sedikit. Ayo, minum dan sembunyikanlah kantong air ini di tempat yang aman, supaya badanmu tidak terlalu lemah. Cepat, Rakuti. Tindakanmu ini berbahaya sekali untuk dirimu sendiri, Rasemi. Kalau sampai Bapak Dang Acarya Siwanata melihatnya. Tidak ada yang melihatnya. Mungkin Bapak Dang Acarya Siwanata sudah tidur. Ayo cepat, ambil kantong air ini dan sembunyikan di tempat yang aman. Lumayan untuk membasahi kerongkonganmu.